Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usatun Hasanah, NIM 210321100110 dari Prodi Agribisnis kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah dan biologi tanah. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah ini berupa bahan organik, mikrofauna dan makrofauna, bakteri dan fungi tanah. Seperti yang kita tahu bahwa belum semua petani memahami pentingnya dan gunanya aspek biologi tanah, dan mereka juga belum mengetahui tanaman atau binatang yang terdapat di dalam tanah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar binatang-binatang tersebut merupakan mikroba yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Bahan organik. Bahan organik ini terbentuk dari beberapa bentuk karbon organik. Peranan bahan organik terhadap kualitas tanah yaitu yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, dan yang ketiga yaitu memperbaiki biologi tanah. Mikrofauna. Mikrofauna berupa pemangsa parasit yang meliputi nematoda, protozoa, dan rotifera. Makrofauna tanah. Makrofauna tanah ini terdiri dari cacing tanah yang berperan dalam mencerna bahan organik. Kemudian ada rayap yang berperan dalam dekompose selulosa kayu, semut dan gumba yang mentranslokasikan dan mencerna bahan organik, Eurybathymites yang memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer atau perombak bahan organik yang membawa bahan tanaman ke atas atau ke bawah, memindahkan nutrien atau unsur hara, membawa mikro dan mesofauna, dan membuat lubang-lubang atau lorong kecil dalam tanah. Selanjutnya ada hewan pengerat yang berperan dalam menghasilkan ukuran bahan organik, menggumpalkan dan mengatur tanah, dan juga memperbaiki drainase dan aerasi. Bakteri. Bakteri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama autotrof yang menghasilkan makanannya sendiri dari bahan anorganik, misalnya melalui fotosintesis. Yang kedua ada heterotrof yang mendapatkan makanannya dari bahan organik yang sudah ada. Fungi tanah. Fungi tanah terdapat 5 kelas, yaitu yang pertama Oomycetes atau parasit tanah, dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan tanaman. Zygomycetes atau jamur darat yang menghasilkan spora non-motil atau tidak dapat bergerak sendiri yang disebut zygospora. Yang ketiga ada Ascomycetes yang beberapa bersifat saprofit dan parasit tanaman. Yang keempat Deuteremycetes yang mempunyai hifa dan bereproduksi aseksual. Yang kelima ada Basidiomycetes yang berperan dalam dekomposisi kayu dan serasah di hutan. Selanjutnya adalah biologi tanah. Biologi tanah adalah kehidupan dalam tanah yang menyangkut kegiatan jasad hidup dalam tanah dan peranannya, serta peranan BO dengan segala sifat dan cirinya. Jasad hidup atau organisme tanah dikelompokkan menjadi organisme menguntungkan dan merugikan, atau tumbuhan atau flora tanah, dan binatang atau fauna tanah. Jadi, biologi tanah meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, genggam, dan fauna tanah lainnya. Biologi tanah erat kaitannya dengan proses fisik dan kimia tanah. Perbedaan pH, kelembapan, ukuran pori, dan lain-lain dalam skala mikro akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh iklim yang berupa curah hujan, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Tanah yang berupa pH, porositas, kelembapan, toksisitas, dan lain-lain. Vegetasi yang berupa hutan, padang rumput, dan lain-lain. Selanjutnya ada tekstur, agregasi dan struktur, pori dan pH tanah, air tanah, aerasi tanah, pH tanah, dan KTA KTK tanah. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.